menghambat jiwa petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Dimanapun saja, yakinkan Indonesia maju. Belenggu selama ini telah menghambat jiwa petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang Assalamualaikum Bu Zaima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Bu Guru, boleh saya bercerita? Oh iya, silakan. Bagaimana? Tentang apa, Bu Dian? Begini Bu, saya kemarin merasa kecewa sekali terhadap peserta didik saya Bu. Memangnya ada masalah apa, Ibu Dian? Kemarin hari Kamis saya ke sekolah, tetapi biar satu peserta didik saya tidak ada yang datang. Oh, apakah Ibu Dian tahu mereka hari itu kemana? Saya tidak tahu Bu, padahal minggu lalu itu saya dengan peserta didik saya sudah buat janjian untuk praktek membuat layang-layang dari kertas origami Bu. Baik. Lalu apa yang Ibu lakukan ketika tahu bahwa peserta didik Ibu tidak ada di sekolah? Saya menanyakan hal itu kepada rekan sejawat saya Bu, yang ada di sekolah itu. Terus apa jawaban dari rekan sejawat Ibu? Dia mengatakan kepada saya bahwa kemungkinan hari ini peserta didik saya sibuk dalam persiapan Natal sekolah, Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah mendengarkan pernyataan dari rekan Ibu tadi? Terus terang, Bu, saya merasa kecewa terhadap peserta didik saya, Bu. Baik. Hal apa yang membuat Ibu kecewa? Yang membuat saya kecewa karena saya sudah membawa perlengkapan alat dari bahan untuk mereka praktek, Bu. Baik. Jika diibaratkan dari angka 1 sampai 10, kira-kira level kekecewaan Ibu ada di angka berapa? Terus terang, Bu, pada hari itu saya merasa kecewa, Bu. Jadi jika dilevelkan rasa kekecewaan saya itu berada di level 9, Bu. Baik. Lantas, apa tindakan yang Ibu Dian lakukan ke depannya? Saya tetap melakukan praktek pembelajaran dengan peserta didik saya di hari yang lain, Ibu. Berarti Ibu Dian sangat bersungguh-sungguh ya dalam memberikan pembelajaran terhadap murid Ibu. Iya, Ibu, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Baik. Kira-kira kapan Ibu Dian akan merencanakan kembali tugas praktik yang sudah ketinggalan ini, Bu? Secepatnya saya akan melakukan, Ibu, kemungkinan hari Selasa depan. Baik. Apa keinginan atau harapan Ibu Dian agar rencana Ibu ke depannya ini dapat terrealisasi? Saya sangat berharap minggu depan peserta didik saya bisa hadir semua, Ibu, agar supaya mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran saya, Bu. Baik. Jika seandainya siswa Bu Dian minggu depan datang tidak sesuai dengan harapan Ibu, misalnya mereka datang tetapi hanya sebagian saja, bagaimana menurut Ibu? Saya akan tetap melakukan praktik pembelajaran, Bu, meskipun peserta didik saya datang hanya sebagian saja.
Lalu untuk peserta didik yang tidak hadir, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menuliskan prosedurnya atau langkah-langkah dalam pembuatan layang-layang tersebut, kemudian akan menitipkannya kepada peserta didik yang hadir pada hari itu, Bu. Lalu lalu untuk memberikannya kepada teman mereka dengan catatan mereka harus mempraktikkannya di rumah. Oh iya, betul sekali Bu Dian atas tindakan yang Ibu lakukan. Semoga berjalan dengan lancar ya Ibu dan tetap semangat dalam menjalankan tugas. Iya, Ibu, dan terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, Bu. Dan nanti perkembangannya seperti apa tetap akan saya kabari untuk Ibu. Baik Bu Dian. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah. Jadi kita lanjut. Sudah Bu Dian. Sudah? Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum. Hai Zaima, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah Bu. Kabar saya baik dan sehat Bu. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarkan. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan ceria biasanya. Tapi Bu, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Bu Dian, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah. Baik Bu Zaima, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah terkait hasil supervisi saya saat mengajar di kelas tadi. Kepala sekolah melakukan supervisi agak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks dan tanpa memperhatikan kebutuhan belajar murid saya, apalagi dengan kurikulum merdeka. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika saya ingatkan tentang hal tersebut kepada kepala sekolah, saya menyampaikan saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Kepala sekolah tampaknya tersinggung, Bu. Oh, begitu. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kita kan cuma punya waktu sependek. Lalu, apa yang Ibu Zaima harapkan dari percakapan ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Oh, begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks dan tanpa memperhatikan kebutuhan belajar murid Ibu? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Bu, dan materi yang saya ajarkan sudah saya sangat kuasai. Murid-murid pun senang saya menggunakan cara seperti itu, Bu. Dan jujur saja, Bu, saya masih bingung dengan karakteristik pembelajaran pada kurikulum Merdeka, Bu, utamanya pada penilaian yang saya lakukan, Bu. Oh, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut sebagai bagian dari implementasi kurikulum Merdeka, Bu. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Dan penilaian yang Ibu lakukan bagaimana? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Bu, seperti video pembelajaran dan YouTube, Bu. Dan penilaian yang saya lakukan pun itu hanya 1 LKPD, Bu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid dan penilaian Ibu? Dan penilaian Ibu sudah sesuai dengan karakteristik kebutuhan murid Ibu? Kalau menurut saya, Bu, penggunaan buku teks itu tidak menghambat bagaimana murid mengeksplor dirinya. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi mereka dalam mengeksplor materi-materi yang saya ajarkan, Bu. Hanya saja memang saya mengakui kekurangan saya terkait dalam penilaian yang tanpa memperhatikan kebutuhan belajar setiap murid, Bu. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua itu bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Dan perlunya penilaian yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan belajar setiap murid. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat kepala sekolah sedikit kecewa terkait hasil supervisi kelas yang saya lakukan. Dan terkait dengan penilaian, saya harus memetakan lagi kebutuhan belajar murid saya untuk saya masukkan dalam penilaian pembelajaran, Bu. Selanjutnya, apa lagi yang Ibu akan sampaikan kepada beliau? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet maupun video pembelajaran dengan
sehingga dapat mengeksplor materi dengan secara merdeka dan merancang evaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid saya, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Semoga berhasil, Bu. Lalu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, Bu. Selalu mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan dan tanpa adanya intimidasi, sehingga sumber belajar yang saya lakukan itu benar-benar dapat dirasakan oleh setiap murid dan tentunya ketika melakukan penilaian berdasarkan kebutuhan belajar murid, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama, Ibu. Sudah.